Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat Garuda. Sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat panas sekarang saat ini di dunia maya maupun di dunia nyata. Bahwa dari kepemimpinan dari Bapak Erick Thohir, baik dari PSSI dan juga di BUMN. Kenapa ya? Saya berpikir bahwa mereka yang tidak suka, bahkan mereka yang musuh-musuh dari Bapak Erick Thohir ini mulai mencari celah untuk mengkritik dan juga menyerang, bahkan fitnah akan sebuah kerja nyata dan juga sebuah kerja yang memang baik di kepemimpinan Bapak Erick Thohir saat ini kan kita menikmati bersama. Kan belum ada patternnya, polanya. Nah inilah kenapa khususnya di tim yang sekarang saya minta juga ada asisten untuk fokus akan jadi pelatih kepala U23 Gerald, tetapi masuk ke dalam tim senior ini. Tapi problemnya kan banyak juga yang bahasan soal misalnya pas masih usia muda, mereka bagus nih, kita bisa ngalahin waktu itu ngalahin Korea. Setelah itu katanya, kenapa kok jadinya drop semua Pak? Berhenti di usia berapa biasanya? Karena apa lu bilang masuk kayak si Malini Pali, Evan Dimas semuanya waktu lu pernah bilang. Apakah memang karena lifestyle mereka berubah? Ya, saya sepakat. Ya. Jadi memang si talenta ini kan tidak bisa hanya dari tekniknya atau talenta dia waktu lahir, tapi kan bagaimana progres mereka itu berkembang itu yang penting. Iya. Ada pemain yang sangat talenta tapi tidak dapat asupan gizi yang bagus, training yang bagus, kepelatihan yang bagus, pertandingan yang cukup, ya mereka ya hanya talenta. Banyak sekali talenta di Indonesia yang akhirnya di usia-usia mature atau prime itu justru menurun. Dan ini yang saya terus terang kenapa saya terus mereview dan akan mencari technical director. Ya salah satunya selain kita membuat tadi sistem berjenjang, tapi saya juga memerlukan technical director yang juga mulai melihat overview sepak bola secara menyeluruh di Indonesia, termasuk tadi kenapa terjadi begini, bagaimana kultur sepak bola kita ke depan harus seperti ini. Nah ini kita sedang lakukan dan ini perlu waktu. Ada target nggak nih Pak untuk yang realistis lah kalau PSSI buat timnas di kualifikasi Piala Dunia? Kan masih ada 4 berarti lawan Australia. 4 ini kita hasilnya maksimal. Ranking 2 masih lolos, bisa dimungkinkan langsung kan, artinya lolos. Tetapi kalau kita ranking 3 atau 4 kita ada playoff nanti di bulan Oktober November. Urutan 3-4 tuh nanti dari semua grup nanti dari 3 grup dijadikan 2 grup, masing-masing grup 3, ranking 1-nya langsung lolos. Kalaupun urutan 2 langsung main lagi saya lupa itu kayaknya ada playoff atau urutan 2 ketemu yang urutan 2 nanti ketemu yang kalau nggak salah ngambil CONCACAF gitu. CONCACAF. Ya. Seperti kemarin kita sama Olimpiade. Kita harus ranking 4 waktu itu kita harus playoff dengan Gini yang main di Paris. Tapi amit-amit kita sih semua berharap lolos ya Pak. Enggak, kita fokus yang 4 game ini. 4 game. Kalau bisa maksimal poinnya ya kenapa mesti. Betul, karena saya udah yakin ya di GBK 3 poin pasti. 6 tuh. Bahrain dan China. Amin. Nah, Australia ini kan masih teka-teki. Bisa lah. Kalau ngomongin soal timnas ini kan ada pasti tinggal 4 pertandingan lagi Pak. Ya dengan kemarin pergantian coach Sin ke Patrick segala macam. Kalau andai kita amit-amit nggak lolos Pak. Ya itu resiko. Kita namanya mimpi. Kan bagaimana menjalankan mimpi kesehariannya, bukan mimpinya. Tapi jangan juga kita terjebak, ini mimpi, kita nggak ngapa-ngapain, nanti kita menyesal. Kita harus coba push. Dan tadi kan, yang tadi saya bilang, masih ada playoff. Ya, tapi kita fokusnya lolos langsung. Cuma cerita kalau gitu nyalain Bapak, tuh kan saya bilang apa? Resiko pimpinan, gimana resiko? Apalagi era media sosial juga. Banyak yang komentar sebetulnya. Nah, ini yang justru kita juga tidak boleh terjebak, ya. Hanya berdasarkan opini, tetapi realitanya tidak seperti itu, bahaya kita. Kita harus benar-benar nginjak, ya, dengan semua data, angka, target dan lain-lainnya. Ini kan ada yang kita naturalisasi, ya. Misalnya, sorry tadi kan tanya, apakah proses naturalisasi di-approve oleh pelatih? Ya. Tadi kan saya belum menjawab. Yes. Oh iya. Iya dong. Karena kenapa? Program naturalisasi ini bukan hanya kepentingan individu kan, tapi kebutuhan, ini sebuah program dan kebutuhan gitu. Jadi itu yang dulu kita koreksi. Kalau dulu kebutuhan klub,
mengusulkan kepada PSSI, lalu kita bicara dengan pemerintah, lalu kita naturalisasi, kebanyakan pemainnya main di klub, tidak main di tim nasional. Nah, ini yang kita rubah bahwa semua naturalisasi itu harus berdasarkan strategi besar tim nasional kita. Kalau ternyata pemain ini bisa bermain di Liga Indonesia, ya, atau main di klub di Indonesia, ya itu bagian dari jobnya mereka. Gitu. Tapi membangun program itu tidak bisa tadi didikte oleh kelompok atau individu, tapi ini sebuah program kepentingan besar kita sebagai bangsa gitu. Nah, kalau proses naturalisasi kan cukup ini Pak ya, banyaklah prosesnya. Tahap-tahapnya banyak. Setelah dia sudah berhasil naturalisasi, ternyata Coach Patrick enggak make. Ya. Gimana nasib pemain itu, Pak? Ya itu resiko. Tetapi apakah dia pindah warga negara Tapi kan gini, waktu kita bicara kepada mereka bahwa kita punya program, ini targetnya, ya kan? Dan kebanyakan mereka juga ketika ikut naturalisasi itu kan mereka ada kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang besar ini gitu. Jadi ya ada kompleksitas seperti itu ya, makanya kan waktu naturalisasi itu kan kita approval. Bukan karena saya suka atau ini suka gitu. Ya itu untuk mengurangi daripada tadi misalnya tiba-tiba coachnya tidak berkenan. Nah, tapi ini kan semua by proses, jadi bukan suka dan tidak suka gitu. Semuanya baik, sebuah program besar gitu. Oh ya bisa saja kita lakukan gitu. Tapi jujur aja ya Pak, saya mengikuti timnas itu dari tahun 87. Waktu Indonesia dan Malaysia final menang SEA Games itu 1-0 gol dari Butuaidi. Usia berapa 87? Saya umur 10. Saya umur 10 Pak. Sekarang berarti 48. Iya, itu maksudnya nggak usah dibahas. Kan dia jawab sendiri Pak. Iya. Spill terus. Kita serius nggak? Tapi ini mungkin banyak dibahas juga, teman saya kan jarang nonton podcast lain ya, karena kan saya cuma nonton Sindes doang ya. Banyak yang pasti masih bertanya, termasuk saya Pak Erik. Kenapa Patrick Kluivert? Banyak yang bilang dia mah pemain jago. Ya, legend Newcastle. Pelatih kan ya, banyak yang bilang pelatih dia bisa apa? Gitu. Nah ini gimana Pak Erik? Ya semua itu kan tadi berbagai review pilihan ya. Ini bukan juga tadi saya mencari popularitas. Kalau kita bicara popularitas, ya ngapain dilepas? Ya kan? Kita justru karena ada mimpi besar, ada target-target, kita harus mencari segala kekurangannya ini untuk dimaksimalkan. Nah, kenapa? Ya saya udah berulang-ulang kali ketika kita memilih figur seperti Patrick, kita melihat ada kelebihannya, ada kekurangannya. Makanya kita selalu membentuk sebuah tim besar. Ya di situ saya rasa asistennya ya Daniel Lanzat yang juga ada turunan Indonesia, dia punya strength juga bagaimana membangun daripada karakter pemain. Ya, kemarin dia pergi sama Alex Pastor ke Maluku, dia cek pemain, ya. Alex juga punya kekuatan teknikal. Gerald Vandenberg itu yang pernah bawa Belanda juara Eropa tahun 1988. Itu dia. Nah, tapi dia fokusnya memang waktu kita diskusi lebih ke pemain muda. Jadi kita coba ini, dan Patrick sebagai leadership kuat di situ. Dan itu yang kita lihat, sehingga dengan diskusi juga dengan para pemain, saya diskusi juga sama para pemain loh. Bahwa pilihannya ini ya mereka ngelihat ya ini figur yang baik. Ya ada beberapa pelatih yang saya sebutkan, saya tidak mau terjebak nama-namanya, ya dengan pilihan-pilihan ya kita coba yang ini. Sekarang banyak yang bilang juga Arsene kayak lebih cemerlang deh prestasinya dibandingkan dengan pelatih kepalanya. Ya sama juga, saya juga di dalam memimpin kadang-kadang tim saya lebih bagus dari saya. Is part of Bapak paling cemerlang. Tapi kan kalau sekarang Patrick Kluivert dan timnya sering banget nonton Liga 1 ya. Liga Indonesia. Itu improvisasi yang kita dalam bicara, saya mau mereka harus dekat juga dengan society yang ada di sepak bola. Ya, dengan klub harus tidak cukup. Dengan pelatih klub juga harus tapi tidak cukup. Bahkan dengan tim yang namanya ada di klub-klub mengenai tim kesehatan, dokter, harus juga punya pembicaraan. Jangan sampai mereka misalnya ketika dibawa tim nasional tiba-tiba cedera parah. Padahal sudah diinformasikan pemain ini ada resiko seperti ini. Nah itu kan nanti akhirnya klub juga nggak mau lepas pemain lagi. Jadi kedekatan itu antara PSSI dan Liga, tim nasional dengan klub, pelatih dengan pelatih di klub, tim medis kita, database video analis untuk bicara. Ini kan bagian dari tadi membangun sebuah
tim yang kuat gitu. Satu ekosistem lah dan itu juga saya juga pertemukan mereka dengan tim perwasitan ya, karena kenapa? Apa hubungannya? Ada. Kenapa? Kadang-kadang dari tim perwasitan juga bisa ngasih input mengenai karakter pemain. Oh, iya kan? Nah, ini kadang-kadang secara psikologi yang tidak pernah dipikirkan, tapi itulah semua database yang kita kompal menjadi sebuah program yang tentu ada tolak ukurnya gitu. Nah, apakah ini target jangka menengah? Enggak ya? Kompleks Pak. Lu tanya ini coba nih. Kompleks Pak. Tanya ini. Ada kompleks rumah saya Pak. Iya, ada. Kompleks itu Bang. Pak Desa ini mau ngomong. Oh iya. Gimana? Saya enggak baca. Dia mau ngomong saya mau tadi. Bimbek. Ngomong itu kayaknya. Apakah target jangka menengah PSSI untuk gimana sih Bang? Apa target jangka menengah PSSI untuk membuat Liga Indonesia lebih bersaing di Asia, Pak? Gitu. Untuk liga. Ya, bukan timnas ini. Oh ya, untuk bersaing di Asia. Liga gitu, ya. Ya. Kembali gini. Ya tadi kalau ditanya, kalau ngelihat netizen gimana, emosi nggak? Ya kadang-kadang netizen itu kita tidak bisa salahkan. Ya. Tetapi saya berharap kembali tadi netizen itu kan harus kita apresiasi. Kritik itu menjadi bagian daripada ya kita mendapatkan amanah, dan ini era demokrasi. Betul. Tetapi tadi yang saya bilang, netizen juga harus mulai belajar. Misalnya tadi di dalam persepak bolaan itu ada dinding-dinding yang harus disepakatin, seperti tadi rasisme. Ya, kita nggak boleh saling ini. Nah, sama saya juga berharap netizen Indonesia yang sekarang udah cinta bola banget dan bahkan dalam, juga harus mengerti lebih dalam juga. Ini bukan pembelaan diri, ya. Contoh misalnya gini, apakah misalnya mengenai GBK, GBK itu milik negara, dan di mana di pemerintah mereka bekerja keras, ya, untuk melakukan perbaikan GBK yang luar biasa sekarang, gitu. Tapi apakah mereka perlu waktu juga untuk menyiapkan lapangan yang lebih baik? Ya, mereka lagi belajar. Tapi jangan langsung dihakimi gitu. Ini khususnya masalah rumput. Nah, tapi itu kan sebenarnya bukan aset PSSI. Kita bekerja sama dengan pemerintah, dan pemerintah sedang berusaha lebih baik menyajikan lapangan yang lebih baik. Dan bahkan pemerintah ini merenovasi 22 stadium loh. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak bisa hanya dikerucutkan sekonyong-konyong, oh ini PSSI, ini GBK. Semua kita harus lakukan dengan baik. Nah, sama liga. Liga itu sekarang saya rasa struktur liga yang cukup independen di Asia Tenggara tuh Liga Indonesia sama PSSI. PSSI cuma punya 1% saham loh. Kepemilikan liga itu semua dimiliki oleh klub. Jadi udah di outsource. Jadi artinya antara liga dan PSSI kita bekerja sama. Ya, kita mendorong perbaikan di liga dengan ada VAR, ya, dengan ada sistem yang namanya perwasitan lebih baik. Ya, kita bawa wasit dari Jepang apa segala. Tetapi dalam konteks peningkatan liga kita perlu supporter. Kalau enggak, yang rugi kita. Ketika tim nasionalnya bagus, di mana liganya sekarang kita makin bagus loh. Jarang sekali keributan liga itu karena di Liga 1 ya. Liga 2 kan baru tahun depan kita perbaikin. Liga 1 coba cek interview pemain, interview yang namanya pemilik klub. Oh, seperti tahun-tahun sebelum, nih wasit kurang bagus. Sekarang wasit kita udah jauh lebih bagus. Dan setiap peniupan wasit itu para pemain dan tentu pemilik liga sudah tidak ada merasa curiga lagi. Kenapa? Ada VAR lagi. Ya, nah tapi emosi-emosi itu kita harus jaga. Susah banget. Nah, di Liga 2 itu juga perlu waktu. Nanti tahun season ke depan itu ada VAR. Hari ini baru lapor daripada grup Ogawa yang orang Jepang. Ini sedang training, ya, VAR gini untuk Liga 2. Jadi kembali tidak mungkin ini mau tadi liganya meningkat. Harus semuanya ya Pak ya. Ya, sekedar hanya kualitas wasitnya bagus, kualitas pelatihnya bagus, kualitas pemain, kualitas supporter juga harus bagus. Kalau enggak, siapa gini, home and away. Tiba-tiba ada pendatang dari tim Malaysia ke sini. Kerusuhan. Selesai kita. Kemarin ini nanti pertandingan sama Bahrain itu karena komplainnya Bahrain merasa ya kan. Ini kemarin ngirim lagi
Nanti waktu pertandingan Indonesia Bahrain, mereka akan ngirim official lagi yang dari AFC. Nah ini kan tim Speak Bola punya rencana buat ikut away ke Osaka. Timnas lawan Jepang. Nah ini kan kita mau juga langsung ngerasain atmosfernya nih Pak. Saya boleh minta duit 1 miliar nggak Pak buat lu jadi duit ya? Cocok Pak. Bisa dibantu lah tiketnya gitu ya Pak. Iya Pak, nih kita bukti ada satu cara yang Bapak pasti akan memberikan tiket ke kita. Gimana caranya kita ngalahin Bahrain? Kasih tahu Pak Erik. Ini cara lu kita ngalahin Bahrain. Cateringnya Bahrain dikasih somai Pak. Tapi isinya pare semua Pak. Somainya pahit nanti kalau main. Itu Pak caranya Pak. Orang Bahrain tuh malah suka pare. Pak Erik tuh capek nggak sih Pak? Kalau gue lihat Pak Erik kayaknya ya diserang sana sini. Bapak bisa sesabar itu loh Pak. Bagian dari kehidupan. Kalau saya Pak, wah saya mau udah marah, emosi banget pasti nggak. Kayak kita kan mungkin nggak bisa tahan emosi ya. Gue tahan sih. Hah? Gue tahan. Ya berarti gue doang. Gue kan kayak Pak Erik kan, ya apapun yang dilakukan Pak Erik kayak misalnya apa tetap aja ada orang yang ini. Rahasianya apa sih Pak? Ya nggak ada, ya nggak usah diresain, itu bagian dari tugas kok. Ya tidak mungkin apa yang kita kerjakan secara maksimal juga memuaskan semua orang. Yang penting gini, ujungnya bagus atau tidak itu aja lah. Dalam perjalanannya pasti ada up and down gitu kan. Mungkin Bapak udah capek banget tanya soal Sintayong Pak ya. Gimana sih dia sebetulnya beliau itu Pak? Baik, dan saya apresiasi hasil kerja kerasnya, dan tentu saya kembali menjaga hubungan, dan sekarang kita punya episode baru dengan Patrick Kluivert, ya kita dukung yang sekarang. Jadi mari kita kawal perjuangan timnas Indonesia saat ini bersama Bapak Erick Thohir dalam membangun timnas di bawah kepemimpinannya di PSSI saat ini ya. Sahabat-sahabat Garuda, karena pertandingan terdekat kita adalah pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini ke Sydney, dan tentunya berharap semoga timnas Indonesia itu lolos ke Piala Dunia. Amin. Dan sahabat-sahabat Garuda, saya rasa cukup statement barusan. Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga. Kita Garuda.